Selamat pagi, jumpa lagi Sobat Empati di channel Empati Plus ya, channel yang sharekan hal-hal positif. Sobat Empati, kita pasti mengamini atau mengiyakan ya kalau kaca spion itu adalah part terpenting dalam kendaraan bermotor, baik yang roda 2 maupun yang roda 4. Tapi kalau kita lihat implementasinya ya di lapangan, di jalanan tuh, pengendara motor sering mengabaikan yang namanya kaca spion. Kalau kita lihat di motornya tuh ada kaca spion, ada tangkai, tapi nggak ada kacanya. Terus atau ada tangkai, ada kaca, tapi oglek-oglek gitu, atau yang nggak sempurna. Atau dimodifikasi tuh, ditaruh di bawah dalam keadaan yang kecil karena buat modis dan sebagainya, dan mengurangi fungsi dari kaca spion. Tapi ini berbeda sekali dengan kendaraan roda 4 ya, atau mobil. Mereka menempatkan kaca spion itu sebagai part yang sangat penting ya. Jadi kaca spion itu digunakan ketika pengendara mobil itu akan menentukan arah belok ke kiri, belok ke kanan, atau mau menyalip keadaan kendaraan yang ada di depan, atau ketika dia akan memundurkan kendaraannya ke belakang atau dalam posisi mau parkir. Nah, ini ada berbeda yang kontras antara pengendara motor sama pengendara mobil. Dalam keadaan yang normal, memang kita melajukan kendaraan kita fokus ke depan gitu ya. Nggak boleh tuh terlalu lama ngelihat ke belakang dan hanya sesekali ngelihat kaca spion. Resikonya kalau kita sering ngelihat ke belakang, kendaraan kita hilang arah, bahkan bisa menabrak atau membentur yang mengakibatkan kendaraan kita celaka, kita juga jadi celaka. Nah, seperti itulah juga ketika kita menganalogikan kita mengendarai atau melajukan kehidupan kita. Kita melihat keadaan di belakang yang sudah terjadi di masa lampau kita itu adalah ketika kita akan menentukan arah kita ke depan. Kalau tadi mobil mau belok ke kiri, belok ke kanan, nyalip atau mundur ke belakang. Nah, kita juga akan melihat berdasarkan preferensi, experience ataupun pengalaman di masa lalu, kita akan menentukan tuh ke depan kita harus berbuat seperti apa. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan di masa lalu, itu dijadikan tuh catatan referensi kita untuk kita tidak mengulangi keadaan di depan. Nah, dalam keadaan yang normal, kehidupan kita yang normal sama seperti kendaraan mobil tadi ya. Kita sewajibnya fokus ke depan gitu ya. Jangan terlalu sering lihat ke belakang. Jadi fokus kita adalah ke depan, melihat apa di depan yang harus kita lajukan, kita tujukan arah kehidupan kita. Dan kita hanya sesekali melihat ke belakang karena kita akan melihat ataupun mengambil hikmah, referensi dari berbagai macam hal yang sudah kita lewati untuk menentukan tindakan ke depan. Jikalau kita memiliki banyak sekali kehidupan yang begitu pahit, menyedihkan sebagai pengalaman kita di masa lalu, jikalau itu terus kita lihat, sudah dipastikan Sobat Empati, itu akan membuat kita juga menatap pesimis terhadap kehidupan kita yang ada di depan. Jikalau kita terus melihat di belakang dan memang kehidupan kita seperti kehidupan yang sangat ironis, sangat menyedihkan, banyak sekali pengalaman buruk, banyak sekali pengalaman menyedihkan. Kalau kita terus melihat seperti tersebut ke belakang, sudah dipastikan kita akan melihat ke depan itu sebagai suatu gambaran yang sangat negatif dan sangat pesimis. Jadi guys ya, Sobat Empati, fokus ke depan. Kita selalu meyakini bahwa di depan itu ada hal-hal yang luar biasa yang sedang menanti kita. Hal-hal yang perlu kita raih, kita kerjakan. Pandangan kita seperti kendaraan mobil tadi ya, fokus ke depan supaya arah mobil kita, supaya arah kehidupan kita tidak oleng, tapi menuju ke arah seharusnya. Sesekali kita ngeliat ke belakang untuk melihat berbagai macam kelemahan, kesalahan, kekurangan, dan hal-hal yang kita jadikan referensi untuk kita tidak ulangi ke depan, dan itu kita jadikan pelajaran atau hikmah supaya kita bisa mendapatkan hal di depan yang seharusnya yang kita kejar
yang akan kita raih. Jadi Sobat Empati, jangan hidup di masa lalu, hidup di masa sekarang, dan lihatlah di depan. Karena di depan banyak hal luar biasa yang harus kita raih, yang harus kita gapai untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Sehat-sehat terus ya guys. Sampai ketemu di channel kita, dan selamat menikmati hari yang luar biasa hari ini. Bye.